sepi amat ya. Halo, adik-adik. Halo, adik-adik. Adik-adik. Aduh, sudah rapi, sudah cantik, sudah di depan screen atau TV untuk ibadah online Rocky ya. Kalian itu luar biasa. Wah, gimana adik-adik kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa ya. Wah, hari ini kembali Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya akan melayani ibadah online Rocky di rumah aja. Ya, hari ini ada apa ya? Banyak pokoknya yang seru-seru. Tapi sebelum mulai, Kak Lori mau nyapa adik-adik Rocky di rumah. Nah, adik-adik Rocky yang di Balikpapan, mana suaranya? Wow, luar biasa, keras banget teriakannya. Nah, selain adik-adik Rocky yang di Balikpapan, Kak Lori juga mau menyapa adik-adik Rocky lainnya. Wah, adik-adik Rocky mana ya? Coba Kak Lori mau absen adik-adik Rocky yang ada di Tarakan. Coba, mana teriakannya? Wah, luar biasa. Selain Tarakan, Kak Lori juga menyapa adik-adik Rocky yang ada di Tawau. Adik-adik Rocky Tawau, mana suaranya? Wah, keras juga teriakannya ya, luar biasa. Oh, satu lagi. Kak Lori mau nyapa adik-adik yang di Krayan. Adik-adik Rocky Krayan, mana suaranya? Wah, kalian memang luar biasa semua ya. Oke, hari ini selain puji-pujian, terus nanti dengar cerita, terus nanti juga ada aktivitas juga. Mau ngapain ya sebelum memulai itu? Gimana kalau Kak Lori mau ajak kalian gerak-gerak dulu? Boleh? Yuk bangkit berdiri. Lagunya apa ya Kak Lori ya? Lagunya pasti kalian tahu deh. Pasti kalian familiar ya. Ikutin gerakannya Kak Lori ya. Kalian harus fokus pada apa yang dinyanyikan ya. Jangan ikutin gerakannya Kak Lori. Kalau ikut gerakannya Kak Lori berarti kalian gak fokus ya. Coba yuk kita mulai musik. Gampang kan? Yuk kita coba lagi. Ingat ya kata kuncinya, fokus pada lagunya. Jangan gerakannya Kak Lori. Oke? Kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, tadi siapa ayo yang salah gerakannya? Ayo, nggak ada ya, semua ikut lagunya, bukan gerakannya Kak Lori. Oke, wah itu tandanya adik-adik semua fokus di rumah ya. Ayo kita duduk manis ya, siapkan Alkitabnya. Oke, kita mau mulai ibadah kita minggu ini. Oke. Teman-teman, Mari kita berdoa. doa Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang cerah. Pagi ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay.
Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Bye. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya kabarnya luar biasa dong luar Kak Ain. biasa dong. Nah, kita ketemu lagi minggu ini masih dengan di ibadah online, tapi harus tetap semangat. Bener banget, harus tetap semangat. Gimana adik-adik di rumah? Sudah siap belum? Perangkat perangnya Yes. apa ya? Ada Alkitab. Alkitab. Kalau ada yang mau nyiapin catatan juga boleh. Bener banget. Terus? Apalagi yang kelas besar ya Kak. Benar, penting banget untuk dicatat setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Nah, Yes. Kak Nona sama Kakak Iv di sini percaya kalau kalian di rumah pasti saat ini udah semangat banget untuk Udah nunggu beribadah banget bersama. nih. Bener ya? Ya, bener Kita banget. akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Yes. Kalau sudah pada siap, ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo. Berdiri. Sudah siap? Ayo. Nah, hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama. Ya. Sudah siap kan? Oke, kalau sudah siap, atur nafas. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan. Dari hati masing-masing. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya, sama-sama dari awal kita bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang lagu apa nih Kak? Sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bermain sambil bernyanyi. Asik. Seru nggak tuh? Pasti Seru banget di rumah tuh udah dong. semangat banget. Tapi kan kalau kita main kita harus bangkit berdiri. Yes, Ayo, biar semuanya semangat bangkit semuanya berdiri. Permainan ini nggak bisa main sendiri kan? Iya. Harus ajak orang tuanya. Ayo, orang tuanya Ajak mama terlibat. papanya Iya, yuk. benar. Bersama adik-adik di rumah. Kita mau main apa ya? Kita mau nyanyi sambil bermain. Lagunya apa judulnya? Lagu Jalan Serta Yesus, pada Benar. tahu dong. Pasti ada di rumah udah tahu. Siap ada kata jalan, Harus putar balik. harus putar balik. Siap? Ayo semuanya bangkit berdiri. Yuk. Mama papa, ayo bangkit berdiri. Jangan malas, jangan malas. Ayo berdiri. Ayo Kak. Kiri dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus lamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya
kurang semangat adik-adik yang di rumah. Ayo berdiri, yang semangat dong. Yang belum berdiri, ayo. Kita nih udah sampai ngos-ngosan loh. Ayo, Ayo, semangat yuk, semangat yuk. semangat. Sekali lagi ya, ayo Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Siapa yang salah? Pasti nggak ada yang salah. Pinter semua dong. Oke, luar biasa adik-adik. Shalom adik-adik. Kakak seneng banget loh. Kakak itu udah kangen banget dengan kalian. Apa kabarnya Dek di rumah? Sebelum kita bersama-sama dengerin firman Tuhan, tolong disiapkan Alkitabnya. Atau yang ada di iPad atau di gadget kalian. Pasti kalian ditemenin oleh orang tua kan? Jangan lupa adik-adik Rocky kelas besar catatannya ya. Karena kita belajar sesuatu yang asik banget hari ini. Tadi adik-adik udah semangat ya memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Nona dan Cece If ya. Kakak juga ikutan tuh tadi yang waktu dibilang jalan serta Yesus. Sama satu lagi apa Dek? Oh iya, lebih indah dari pelangi. Oke, kalau udah siap semuanya, ayo kita berdoa bersama. Kakak mau ajak kita doa bersama sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita untuk kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama beribadah bersama orang tua di rumah, bersama kakak-kakak Rocky. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan hikmat dan urapan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan mengurapi setiap kami, apa yang kami baca saat ini, kami bisa renungkan, kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan membukakan hati yang baru buat kami, memberikan hikmat senantiasa. Amin. Dek, apa kabarnya nih? Beneran loh, kakak inget loh, ada yang banyak ulang tahun ya bulan ini ya. Stella apa kabar? Lagi belajar apa Dek? Jasmine, udah punya lagu baru Dek? Jerry, Ray, semuanya. Aduh, kalau kakak ada yang lupa yang ulang tahun di bulan ini, nanti kakak susulin ya. Oke, Dek, beberapa minggu yang lalu kan kita udah banyak belajar nih. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, ada yang ganteng, kalian pasti suka ya. Hari ini kita belajar dari satu orang tokoh Alkitab yang kita bisa belajar sama-sama nih. Apa sih yang istimewa dari dia? Apa sih yang membuat kita harus ikut teladannya? Terutama kita tahu ya Dek ya, teladan pertama itu siapa? Yang nyaring dong. Bener, Tuhan Yesus, teladan pertama kita, yang utama ya Dek. Kalian hebat loh. Kakak suka banget. Ternyata kalian selama di rumah semakin rajin ya baca Alkitab. Semakin rajin juga pujian penyembahan bersama orang tua. Tuh thumbs up buat kalian. Oke, siapa sih tokoh Alkitab sekarang yang kita mau sama-sama belajar? Huruf depannya nih ya, kakak kasih tahu. Huruf depannya itu, pasti tahu kan? Siapa? Iya bener, Yusuf. Oke, apa yang kalian ingat dari Yusuf? Ya, itu kakak Rocky, kakak Rocky mau jawab juga.
Bukan sekarang kakak Rocky, sekarang gilirannya adik-adik Rocky nih yang jawab. Iya bener, kalian bener banget. Yusuf itu terkenal dengan jubahnya ya dek ya, jubah yang warna-warni. Beda ya sama Kak Wahyu ya, Kak Wahyu serba hitam gini. Beda banget sama Yusuf. Yusuf dia punya jubah warna-warni. Dia dapat dari siapa ya jubah warna-warni? Iya bener, dari siapa? Papanya, si Pak siapa dek? Jangan-jangan Kak Wahyu salah deh. Betul kalian betul, Bapak Yakub. Iya, Bapak Yakub punya banyak anak sih memang, tapi Yusuf lahir pada saat Pak Yakub sudah mulai tua. Jadi dia sayang banget. Jadi pada saat Yusuf tumbuh mulai dari kecil, dia merayap-rayap, belajar lari, bisa baca tulis. Kayak adik dong ya suka belajar. Pak Yakub itu suka ajarin Yusuf tentang takut akan Tuhan. Pak Yakub selalu ajarkan siapa Tuhan dan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi Yusuf kecil sudah terbiasa, dia belajar tentang Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan bisa melakukan segala hal. Itu dia, Yusuf selalu belajar dari orang tuanya tentang siapa Tuhan. Jadi pada saat Yusuf kecil itu, biasalah ya, adik-adik juga pasti kadang-kadang ada nakal-nakalnya ya enggak sih? Ada bandel-bandelnya kadang-kadang ya. Tapi kita sama-sama belajar nih, Yusuf nih anaknya nurut banget loh. Makanya pada saat Bapak Yakub kasih dia jubah warna-warni, wih matching dong ya. Kalian pasti juga suka kan dapat hadiah dari papa mama? Seneng kan? Nah, waktu Yusuf dapat jubah warna-warni yang bagus banget, ternyata nggak semua saudaranya dapat. Saudaranya juga sebel kali ya. Ih, kenapa Yusuf lagi yang dapat hadiah? Padahal si kakak-kakak juga mikir, aku capek loh. Aku sudah bantu papa mama juga capek gitu kan. Tapi kita mau belajar nih, apa yang dilakukan Yusuf, apa yang dialamin Yusuf. Adik-adik, pernah nggak kalian waktu bobo gitu malam-malam mimpi nih? Pernah nggak? Yusuf juga loh. Yusuf itu ada mimpi dia. Yusuf mimpi dia lihat ada itu tuh berkas-berkas tanaman kayak gandum gitu. Adik-adik pernah lihat gandum? Mirip kayak padi, mirip kayak rumput yang lebih gede gitu. Itu tuh berkas-berkasnya Yusuf berdiri tegak. Tapi ada berkas-berkas yang lain punya kakak-kakaknya. Itu tunduk. Ih, lucu ya. Aneh juga ya mimpinya. Ada lagi nih mimpinya Yusuf. Dia lihat matahari, bulan, itu tunduk. Kakak-kakaknya nih waktu Yusuf cerita tentang mimpinya, kayak yang gitu, sebel banget gitu. Kita perlu belajar nih. Yusuf mengalami banyak hal. Nah, adik-adik yang dari tadi udah dengar tentang Yusuf, pasti pengen tahu dong, Kak itu dibaca dari mana sih Kak cerita Yusuf itu? Jangan khawatir. Adik-adik siapin dari Kejadian pasal 37 sampai 45. Lumayan ya, ada 9 pasal ya Dek. Kalian bisa loh baca bareng Papa,
baca bareng mama, baca bareng kakaknya, bareng sama adik, ganti-gantian. Seru banget ceritanya. Kejadian ya Dek, kejadian itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Kamu bener banget Dek, perjanjian lama ya. Ini yang pertama loh, Kejadian 37 ya, sampai 45. Sudah dapat? Oke. Nah, yuk sama-sama kakak baca dari pasal 37 ayat 3. Yuk. Sama-sama ya Kak. Sudah dapat belum? Kau juga masih ini tadi udah kakak siapin loh. Oke. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Itu. Selanjutnya, Kak Wahyu minta adik-adik untuk baca ya bersama papa mama. Seru banget di situ. Apa aja sih yang dialamin Yusuf? Tadi waktu kakak cerita, kakak-kakaknya Yusuf itu sebel gitu. Apa sih yang dilakuin kakak-kakaknya? Mereka punya rencana loh. Kalian udah tahu ya rencananya? Bener. Jadi mereka sepakat mau bikin celaka nih Yusuf. Sedih ya? Sedih ya. Tapi satu hal, sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi bersama, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Pada saat Yusuf memang nama Yesus belum dikenal, Alkitab juga belum ditulis. Tapi kenapa Yusuf tahu bahwa Tuhan yang dia sebut Yahweh itu berkuasa? Karena Papa Yakub selalu ajarkan itu. Jadi lagunya Yusuf gini, jalan bersama Tuhan, jalan sertanya setiap hari. Nah itu semangat banget. Jadi waktu kakak-kakaknya punya rencana nih, diapain ini ya Yusuf nih? Apa dibungkus aja terus dikirim pakai JNE? Itu kan zaman sekarang ya, zaman dulu belum ada. Jadi kakak-kakaknya itu punya cara gini nih, gimana ya? Pokoknya rencana-rencana jahat tuh. Kalian bisa baca tuh dari Kejadian 37, ada yang serem-serem juga ya. Akhirnya mereka sepakat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dalam banget, gelap, hitam kayak bajunya Kak Wahyu, nggak bisa lihat apa-apa, gelap gitu. Yusuf takut nggak? Pasti dia punya rasa takut, tapi dia punya rasa percaya yang kuat banget bahwa Tuhan bisa tolong dia. Dan pada saat ada rombongan khalifah, rombongan pedagang, kakak-kakaknya itu menjual Yusuf. Murah banget loh Dek, mungkin harganya seporsi bakwan ya, atau seporsi salome gitu ya. Aduh murah banget, sedih ya. Tapi Yusuf tetap percaya Tuhan beserta dia. Sampai akhirnya Yusuf mengalami dia dijual kepada Bapak Potifar. Ngebayang gak sih Dek, Yusuf terbiasa pakai bahasa yang diucapkan bersama-sama papa mamanya dan saudara-saudaranya ya, bahasa yang di Israel. Terus dia dijual di tanah yang baru, orang-orang dengan bahasa yang baru. Aduh, itu mirip kayak kita lagi belajar bahasa baru tuh.
belajar kayak belajar bahasa Inggris gitu. Awal-awalnya kan kita nggak tahu tuh, sama kayak Yusuf. Tapi kerennya Yusuf, karena dia percaya dia disertai Tuhan, dia mau loh belajar. Dia belajar bahasa baru, dia jadi jago tuh belajar bahasa Mesir. Yang Kak Wahyu juga belum tahu nih bahasa Mesir kayak apa ya, nanti Kak Wahyu mau browsing Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf belajar bagaimana dia punya manner, punya sikap, punya attitude yang bagus. Bagaimana dia cara bergaul dengan orang-orang baru. Dia mengucapkan kata-kata yang sopan. Dia jaga kesehatan tubuhnya, dia selalu mandi, Dek. Kalau enggak, mana mau itu ya Pak Potifar ngelihat Yusuf untuk bisa bekerja di rumahnya. Dia pasti suka olahraga tuh, ya kan? Badannya bagus, suka olahraga, belajar hal-hal yang baru. Kemudian punya manner, punya sopan santun yang bagus. Dan dia mau belajar hal-hal yang baru lagi loh. Dia belajar apapun, seperti adik-adik sekarang. Kalian di rumah bersama papa mama bisa belajar banyak loh. Bisa belajar masak. Siapa di sini yang suka masak? Jasmine tuh biasanya tuh. Sela juga ya. Oke, kalian bisa belajar kayak bisa perbaiki sesuatu. Sepeda rusak atau mainan adik rusak. Itu bisa loh. Kalian belajar hal baru atau belajar bahasa baru atau yang suka game, kalian bisa belajar programmer, coding segala macam. Nah, kembali lagi ke Yusuf. Dia mengalami banyak hal loh. Dia mengalami godaan, difitnah sama Tante Potifar, diajak melakukan hal-hal yang dosa. Tapi Yusuf selalu bilang, "No, karena aku disertai Tuhan, aku tidak mau melakukan hal-hal yang jelek. Aku tidak mau mengatakan hal-hal yang jelek karena aku disertai Tuhan." Sama seperti adik-adik. Satu lagi, karena difitnah, Yusuf mengalami penjara. Aduh, itu mirip banget ya kayak suasana sekarang ya, Dek. Enggak sih, kalian enggak di penjara, tapi saat ini adik-adik harus tetap di rumah untuk apa? Untuk kita jaga kesehatan, supaya adik-adik tetap sehat dan selama masa social distancing ini kan kita diajarin hal-hal baru, belajar cuci tangan yang benar, jaga kesehatan, suka mandi, bersih, ya kan, ganti baju. Walaupun di dalam rumah, kalian kan kadang-kadang suka aduh ngapain lagi ya, belajar sudah, bantu mama, papa sudah, olahraga sudah, ngapain lagi ya. Itu dialamin Yusuf juga, Dek. Waktu Yusuf di penjara, lama loh dia di penjara. Berapa tahun, Dek? Kalian tahu? Iya bener, hampir 13 tahun loh, lama ya ngalamin itu ya, Dek. Nggak bisa kemana-mana, gelap karena di penjara tuh nggak kayak sekarang nih, Kak Wahyu banyak lampu di sini. Gelap, social distancing juga, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngobrol gitu. Tapi Yusuf selalu ingat satu hal, dia disertai Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap memuji, menyembah. Bahkan mungkin Yusuf akan minta orang untuk ambil catatan-catatannya dia tentang janji-janji Tuhan yang membuat dia tetap kuat. Jadi sampai akhirnya Yusuf keluar dari penjara sesudah dia menafsirkan mimpi dari kepercayaannya Firaun. Ada dua ya, Dek ya. Ada yang tukang minuman, ada yang tukang roti ya. Iya benar, kalian bisa baca semuanya ya. Di situ sebelum Yusuf diangkat menjadi wakil Raja Firaun, itu nggak mungkin terjadi kalau Yusuf tidak punya pengetahuan. Itu tidak mungkin terjadi kalau Yusuf tidak punya bahasa yang bagus. Itu tidak akan terjadi kalau Yusuf nggak mau belajar.
Dan itu tidak akan terjadi kalau Yusuf tidak rendah hati. Dan itu tidak akan terjadi kalau Yusuf punya hati yang dendam. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita sama-sama belajar. Ada 5 karakter Yusuf yang membuat dia menjadi orang hebat. Dia dikasihi manusia dan dikasihi Tuhan. Yang pertama, dia punya karakter takut akan Tuhan. Adik-adik bisa baca dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Terus karakter yang kedua, dia hormat kepada orang tuanya. Kayak ini ya Dek ya, kayak firman Tuhan, janji Tuhan banget ya. Bukan kayak sih, itu memang iya. Hormat akan orang tua. Yang ketiga, karakter Yusuf adalah dia punya hati yang mengasihi. Penuh kasih. Sarangio, penuh kasih. Dan karena dia punya kasih, Yusuf mau mengampuni kakaknya, mengampuni orang lain yang berbuat jahat kepada dia. Dia punya hati yang penuh kasih, makanya dia mudah sekali mengampuni. Itu 3 karakter. Karakter keempat, Yusuf punya karakter bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya gini Dek. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, Yusuf tetap melakukan hal-hal yang baik seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, Yusuf tetap berkata jujur. Yusuf tetap taat. Yusuf tetap memuji, menyembah. Yusuf tetap mengampuni. Itu karakter bertanggung jawab. Kadang-kadang papa mama kita suka bilang itu punya integritas. Sama kayak adik-adik ya. Kalau punya PR atau punya tugas, punya apa gitu. Adik-adik kalau ditanya, udah dikerjakan. Sudah sih, kayaknya. Gitu. Tapi mulai saat ini sesudah adik-adik belajar dari Yusuf, kakak percaya kalian akan melakukan hal itu dengan sukacita. Dan ini karakter terakhir Yusuf. Yang kelima adalah Yusuf selalu mau belajar hal-hal yang baru, keterampilan baru, pengetahuan baru, skill yang baru. Kakak percaya adik-adik, semua adik Rocky kelas kecil, adik Rocky kelas besar, semuanya sama. Kalian hebat, kalian punya talenta yang luar biasa. Kalian punya skill yang luar biasa, kalian punya kecerdasan yang luar biasa. Dan bersama Yesus, seperti yang lagu tadi Kak Nona dan Cece If nyanyikan, jalan serta Yesus, kalian pasti luar biasa. Kakak tutup firman Tuhan hari ini, dan kakak minta tolong juga buat papa mama untuk ingatkan adik-adik Rocky, mereka catat, nanti bisa dikirimkan ke kakak-kakak kelas besar kayak seperti Kalori, Kak Nofri, Oma Desi, Kak Yanti atau Kak Wahyu ya. Nanti kalian bisa, kakak-kakak Rocky akan hubungi kalian, kirim kemana. Oke? Adik-adik, sesudah kalian baca dari Kejadian 37-45, ada ayat hafalan. Diambil dari Kejadian 45 ayat 5. Buat semuanya, untuk adik-adik kelas kecil Kejadian 45 ayat 5b. Tapi untuk adik-adik Rocky kelas besar, Kejadian 45 seluruhnya ya, ayat 5. Oke. Kakak bacakan yang ayat 5b dulu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bersama-sama Kak Wahyu ulang lagi ya. Sebab
Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nih buat adik-adik kelas besar, Kejadian 45 ayat 5 mulai dari awal. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pasti bisa. Ayo sekali lagi. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Adik-adik, kita belajar kita untuk selalu murah hati, untuk selalu mengampuni. Apa yang kita miliki kita bisa bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk karakter Yusuf hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu menghormati orang tua. Kami mau belajar untuk punya hati yang penuh kasih, murah hati dan suka mengampuni. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu bertanggung jawab dan untuk selalu punya keinginan mempelajari hal-hal yang baru. Karena kami tahu Tuhan, kami punya talenta. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan kami mau melakukannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lori di aktivitas minggu ini. Nah, hari ini Kak Lori akan mengajak kalian untuk membuat prakarya yang berhubungan dengan cerita dari Kak Wahyu. Coba kakak mau tanya, cerita tentang siapa ya? Yes, betul, tentang Yusuf. Nah, contohnya seperti ini ya. Yusuf ada di sumur, dasar sumur, ya. Nah, Yusuf keluar sumur. Yusuf ada di dasar sumur. Yusuf keluar sumur. Oke? Ya. Sip. Yuk, kakak ajak kalian untuk mengerjakannya. Tapi pertama, kakak akan memperkenalkan bahan-bahannya ya. Yang pertama yang kalian butuhkan tentunya adalah cup kertas ya, cup kertas. Ya, selanjutnya kalian butuh stick ice cream. Oke, stick ice cream. Selanjutnya adalah seminggu yang lalu kakak sudah share gambar pola Yusuf kepada orang tua kalian melalui WA. Nanti kalian bisa gunting ya, bisa gunting dan juga jangan lupa diwarnai. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini punya Kak Lori, sudah ada warna bajunya, warna tangannya, warna kakinya ya. Oke. Kalau yang nggak bisa ngeprint gimana Kak? Nggak apa-apa, kalian bisa gambar contohnya dari pola yang kakak kirimkan ya. Ini Kak Lori gambar sendiri ya, dia lebih besar ya. Kalau kalian gambarnya sekecil yang tadi aja ya, yang printingannya ya. Nah, ini Kak Lori hanya mencontohkan. Kalau Kak Lori juga bisa gambar ya, kalau yang nggak bisa ngeprint. Nah, selanjutnya, alat selanjutnya tentu saja gunting. Untuk menggunting, pulpen atau spidol ya, untuk membuat pola bata-bata ini. Lem, Kak Lori di sini menggunakan lem tembak ya. Kalian boleh pakai lem solasi ya, solasi boleh. Oke, selanjutnya Kakak Lori juga memerlukan cutter ya, cutter. Oke. Terus Kak Lori kalau saya nggak punya cup kertas, boleh pakai cup plastik nggak?
Boleh, tentu boleh ya. Kalian kalau punyanya cup plastik kayak seperti ini, bekas air mineral, boleh dipakai. Nah, caranya gimana Kak biar bisa bergambar batanya? Nah, nanti kalian buat di kertas pola batu bata. Sebentar, kalau ditunjukkan. Nah, seperti ini ya, batu bata ya. Nah, kan sama ya pola batu bata. Nanti kalian gunting polanya ini, lalu kalian tempelkan ke badan gelasnya ini ya. Boleh menggunakan double tip atau enggak lem tembak sama aja. Boleh semua ya. Yuk kita mulai cara buatnya. Pertama kita siapkan cupnya. Ya, kita gambar pola batu bata. Kalian tahu kan kalau pola batu bata ya kotak-kotak aja ya. Tapi kalau kalian mau buat kayak pola batu-batu alam juga boleh. Ya. Mau pola yang lain, kreasi kalian juga boleh. Nah, seperti ini ya. Jadi full batu bata ya. Batu bata. Oke. Nah, sudah mirip sedikit seperti sumur ya adik-adik ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Oh iya, tadi kalori lupa. Nah, kita juga perlu ini nih, perlu pensil warna. Nah, kalori hampir lupa tadi ya. Perlu pensil warna ya. Boleh spidol, boleh krayon, boleh juga pensil warna seperti Kak Lori ini. Mau punya cat air juga boleh ya. Oke. Jangan lupa diwarnai ya adik-adik, biar sumurnya menarik. Ya, seperti sumur. Nah, ini kalau diwarnai ya, merata warnanya. Oke. Semuanya ya adik-adik ya, jangan sampai ada celah yang tidak berwarna. Pokoknya semua harus ditutupi dengan warna. Biar sumurnya nanti cantik seperti kelihatan seperti sumur ya, nggak seperti cup gelas. Oke, ya. Nanti setelah diwarnai, ini yang sudah jadi, ya, sudah jadi kalori warnai. Oke, udah ya. Nih, kalori sudah warnai sebelumnya. Oke, nah, ini kita sisihkan dulu. Kita buat Yusupnya, ya, Yusupnya. Ambil perintingan yang sudah kalian warnai, ya. Ambil perintingan yang tadi pola Yusup yang sudah kalian warnai, lalu siapkan stick es krimnya ya. Nah, nanti kita tempelkan, ya, tempelkan. Sebentar, kalau ditempelkan, kalau menggunakan lem tembak hati-hati ya adik-adik ya, karena dia panas. Kalau adik-adik nggak bisa, boleh minta bantuan mama, papa di rumah. Oke, kalori tempelkan dulu pola Yusupnya. Nanti kalori lihatkan seperti apa. Nah, oke, seperti ini ya jadinya. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya ya. Kita sisihkan lagi gambar Yusupnya, terus kita ambil cupnya. Nah, ini yang bagian agak hati-hati ya adik-adik, karena kita akan memotong menggunakan cutter ya. Di mana potongnya? Pas di tengah-tengah cupnya ini ya. Cupnya ini kita potong ya. Jadi pelan-pelan ya adik-adik, kalau nggak bisa minta bantuan mama atau papa untuk melakukannya ya. Kak Lori contohkan dulu. Tengah-tengah kita buat garis. Oke, nah seperti ini ya, agak ada garis pemotong ya. Nah, ya. Nah, selanjutnya ambil pola Yusupnya tadi, ya. Kita masukkan stick es krimnya tadi yang berbentuk stick ke dalam, yang ke potongan cutter. Ya, menembus sampai bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Oke, nanti kalian selanjutnya tinggal tarik aja ke dalam ya. Yusuf ada di dalam sumur dan Yusuf keluar dari
sumur. Oke. Ya, mudah kan adik-adik? Ya, kakak yakin kalian bisa mengerjakan di rumah. Dan jangan lupa ya, hasil karya kalian ini kalian bisa foto dan bisa tag ke Instagramnya Rocky Balikpapan. Atau kalian bisa foto dan kirim foto kalian ke WA-nya kakak-kakak Rocky. Biar nanti kita upload di Instagram. Oke, kakak tunggu ya. Nah, selanjutnya kakak mau sharing untuk bahan aktivitas minggu depan. Yang perlu kalian siapkan atau kalian minta mama papa kalian siapkan adalah yang pertama, lakban. Ya, lakban coklat, lakban bening ya. Boleh. Ya. Nah. Oke. Lakban. Selanjutnya kakak perlu sedotan. Ya. Sedotan warna apa aja boleh ya di rumah. Ya, yang ketiga kakak perlu tusuk sate. Oke? Tusuk sate. Kalian kalau habis makan sate boleh dicuci dulu tusuknya ya. Kalau nggak ada boleh pakai sapu lidi ya. Kalau mama punya sapu lidi boleh ya. Oke? Oke adik-adik, ibadah Rocky hari ini sudah selesai. Sebelum kita sama-sama menerima berkat Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu doa Yabes bersama-sama. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang menyala-nyala dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik Rocky dimanapun berada. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Apa saja yang kamu pelajari, apa saja yang adik-adik lakukan bersama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan penuh atasmu.
Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Deborah. Tadi Kak Wahyu cerita tentang siapa ya adik-adik? Coba kakak mau dengar. Iya betul, cerita tentang Yusuf. Kakak akan ingatkan adik-adik, ada 5 karakter Yusuf yang bisa adik-adik teladani. Yang pertama, coba adik-adik ingat. Yang pertama apa? Apa adik-adik? Oh iya betul, Yusuf takut akan Tuhan. Terus yang kedua, Yusuf hormat pada orang tuanya. Dia tidak pernah membantah sama orang tuanya. Dia tidak taat pada orang tuanya. Yusuf selalu menurut kepada orang tuanya. Yang ketiga, Yusuf punya hati yang penuh kasih. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Terbukti pada saat Yusuf sudah jadi orang yang dipercaya di Mesir dan dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dia mengampuni semua perbuatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Yang keempat, Yusuf adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Apa saja yang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya pasti Yusuf selesaikan dengan baik. Terus yang kelima apa adik-adik? Iya betul, Yusuf mau belajar hal-hal yang baru. Nah itu dia karakter-karakter Yusuf yang bisa adik-adik teladani. Nah sebelum kakak akhiri, kakak mau ingatkan ya adik-adik, supaya adik-adik tetap berada di rumah, adik-adik tetap menjaga kesehatan, dan kalau terpaksa keluar rumah, adik-adik memakai masker. Tapi bukan masker wajah ya, masker untuk menutup hidung sama mulut. Dan harus rajin cuci tangan, pakai sabun dan pakai air mengalir. Satu hal lagi adik-adik ya, jangan lupa adik-adik tetap belajar. Karena adik-adik bukan libur, tapi belajar dari rumah. Dan juga untuk papa mama, kakak juga mau ingatkan, tolong waktu adik-adik ikut ibadah Rocky, tolong difoto dan nanti dikirimkan kepada kakak-kakak Rocky melalui nomor WA-nya. Dan juga jangan lupa follow IG Rocky ya, buat mama papa. Nah sampai bertemu lagi di ibadah Rocky minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye.